Hei, hei, kalian berdua tidak manusiawi, tunggu aku. Sulisi yang gemuk berlari dari belakang. Fatih, apa yang kamu lakukan di sini? Jangan menurunkan paksaan kami, kata Lei Zhengyu dengan jijik. Sulisi masih merupakan seragam sekolah, tetapi seragam sekolah internal berbeda dari seragam sekolah bantuan asing. Seragam sekolah internal berwarna oranye dan pengerjaannya sangat bagus. Namun, dengan sosok gemuk Sulisi, dia memakai hampir sama. Sulisi tidak kesal. Dia tersenyum, meremas keduanya, dan berjalan di tengah. Lihat, jika kamu pergi seperti ini, apakah kamu ingin bos membawa dua pengawal? Pria gendut yang mematikan. Xie dan Lei Zhengyu berkata serentak. Dan kemudian keduanya saling menatap lagi, dan berkata serempak lagi, tidak bisakah kamu setuju dengan saya secara diam-diam? Apakah kalian berdua berpartisipasi dalam pertemuan kencan buta untuk saling mengaku? Sulisi tertawa, tidak apa-apa, mengerti kamu, tapi aku pergi dulu. Saat dia berkata, pria gemuk itu pergi seperti angin. Meski bobotnya semakin bertambah, namun kecepatan ini juga semakin kencang. Lei Zhengyu dan Xie saling memandang dan mendengus pada saat bersamaan. Tata letak danau Poseidon sudah dimulai. Ketika dia datang ke danau, meskipun Xie sudah melakukan persiapan, dia masih sedikit gugup. Apa menurutmu aku baik-baik saja? Bagaimana jika Yuanen marah? Xie berkata pada Lei Zhengyu di sampingnya. Lei Zhengyu berkata dengan marah, apa kau tidak bisa begitu takut? Atau kau bisa kembali dan terus memikirkan masa lalu? Aku belum pernah melihatmu seperti ini. Apakah Yuanen adalah Momo? Menurutmu siapa yang menjadi Momo? Sebuah suara datar datang dari belakang. Xie dan Lei Zhengyu tiba-tiba berbalik. Saya melihat Yuan Yehui, yang masih dalam penampilan biasa, berdiri di belakang mereka dengan setelan pakaian pria. Bukan itu yang aku katakan. Itu suara tulus Xie. Bicaralah, aku akan mengambil langkah dulu. Lei Zhengyu mengoleskan telapak kakinya, berbalik dan menyelinap pergi. Dia bertanya pada dirinya sendiri bahwa dia bukanlah lawan Yuan Yehui. Yuanen. Menghadapi Yuan Yehui, entah kenapa, keberanian Xie sebelumnya di dalam hatinya telah menghilang, dan dia menggosok tangannya dengan sedikit gugup. Yuan Yehui melihat ke atas dan ke bawah gaunnya, dengan wajah dingin, berbalik dan pergi. Dari awal sampai akhir, dia tidak mengucapkan sepatah kata pun. Melihat Yuan Yehui pergi, Xie tidak bisa menahan diri untuk terlihat tertekan. Sepertinya masih belum ada perbaikan. Dia juga tidak setuju dengan saya. Kalau tidak, pertemuan kencan buta ini akan segera dimulai, mengapa dia masih mengenakan pakaian pria? Apa yang harus saya lakukan? Jelas sekali, saya belum siap menerima saya. Mati. Pertemuan kencan buta nasib Dewa Laut akan segera dimulai. Tentu saja, Xie bukanlah satu-satunya yang merasa khawatir. Saat ini, di halaman dalam ini, saya tidak tahu berapa banyak orang yang berdetak lebih cepat. Bagi para murid di halaman dalam Akademi Shrek, hari ini sangat penting. Sejak hari mereka memasuki Akademi Shrek, mereka telah berada di bawah tekanan dari seluruh akademi. Meskipun tidak ada guru di akademi yang mengatakan apa yang harus Anda lakukan, tetapi setiap siswa yang bisa masuk Akademi Shrek adalah jenius terbaik. Keberadaan di sekitar mereka akan memberikan ilusi kepada orang-orang, seolah-olah mereka sedikit rileks dan mereka akan segera dilampaui oleh teman-temannya. Perasaan seperti ini jelas tidak indah, dan tidak ada yang mau dihilangkan setelah diterima di Akademi Shrek setelah semua kerja keras. Oleh karena itu, setelah memasuki Shrek, mereka hanya dapat melakukan satu hal, yaitu bekerja keras. Jangan berani mengendur. Tahun demi tahun, di antara siswa yang sangat pekerja keras ini, mereka yang memiliki bakat paling banyak akhirnya menonjol, mencapai level Master Armor pertempuran sebelum usia 20, dan dengan demikian memasuki halaman dalam Akademi Shrek. Hanya di level yang sama dengan 8 Raja Surgawi dari Akademi Monster Benua Bintang Luo yang memenuhi syarat untuk memasuki halaman dalam Akademi Shrek. Mengetahui saat ini, mereka bisa sedikit rileks. Masa muda sekitar 20 tahun adalah saat sekresi hormon mencapai puncaknya, bagaimana mungkin mereka tidak merindukan penampilan separuh lainnya. Tapi sampai saat ini, mereka benar-benar punya waktu dan tenaga untuk memilih. Akademi telah mempersiapkan semua ini untuk mereka, yaitu konferensi kencan buta seagot. Tidak semua orang akan memilih pasangan di akademi, tetapi sebagian besar murid halaman dalam Akademi Shrek akan melakukan hal yang sama. Alasannya sederhana, karena dua orang selalu memiliki bahasa yang sama ketika mereka bersama. Jika semuanya terlalu berbeda antara dua orang, mungkin gairah sesaat bisa bagus, tapi cinta jangka panjang sulit untuk dipertahankan.
Fakta telah membuktikan bahwa para murid di halaman dalam Akademi Shrek berkumpul melalui pertemuan kencan buta seagot, kecuali terjadi keadaan atau perubahan yang sangat khusus. Hampir selalu bersama seumur hidup. Setelah pengalaman yang sama dan kerja keras yang sama, mereka tahu bagaimana menghargai satu sama lain, bergerak maju bersama dan mengejar impian seorang master jiwa. Perasaan semacam ini tidak hanya tentang cinta, tetapi juga memiliki rasa kultivasi ganda. Dengan dukungan dan konfirmasi timbal balik, mereka bisa melangkah lebih jauh. Apa yang lebih bisa dipercaya daripada kekasih Anda? Oleh karena itu, setiap kali pertemuan kencan buta seagot Fate akan diadakan, itu adalah waktu yang paling menyenangkan bagi para murid di halaman dalam. Sebelum mereka hampir percaya bahwa pertemuan akan segera dimulai, mereka tidak hanya akan bekerja keras untuk berkultivasi, tetapi juga mencoba untuk menunjukkan diri, sambil diam-diam mencari kekasih impianku. Ada pula situasi di mana mereka yang sudah memiliki kekasih rela membuktikan diri dalam seagot blind date ini sekaligus menunjukkan rasa cinta kepada sang kekasih, agar sang kekasih bisa menjadi kekasihnya di bawah perhatian semua orang. Dapat dikatakan bahwa seagot blind date conference tidak hanya layanan untuk murid pelataran inti, tetapi juga semacam kehormatan bagi rekan murid pelataran dalam. Menurut legenda, siswa yang dapat menemukan pasangan di seagot Fate Matchmaking Conference akan mendapatkan pemimpin dari Shrek Seven Devils yang pertama, dan berkah yang nantinya akan menjadi dewa. Dewa yang mewarisi adalah seagot. Segala sesuatu di Pulau Poseidon dan Danau Poseidon ada untuk memperingati keberadaannya. Saat malam tiba, langit benar-benar gelap. Halaman dalam, yang sangat bersih di hari kerja, sudah semarak. Setelah makan malam, semua siswa di halaman luar dengan usia yang sesuai, terutama mereka yang berusia di atas 18 tahun dan belum berusia 20 tahun, sudah lebih awal tiba di halaman dalam. Hanya pada hari-hari seperti hari ini mereka akan secara khusus disetujui untuk memasuki halaman dalam. Mata mereka menjadi bersemangat, berharap menjadi protagonis hari ini akan menjadi inspirasi terbaik bagi mereka. Biarkan mereka memiliki kualifikasi untuk berpartisipasi di dalamnya setelah mereka berhasil menembus kata Master Armor Pertempuran. Bagi siswa senior yang berusia di atas 20 tahun, hal ini bukannya tanpa peluang. Bagaimanapun, batasan usia untuk memasuki halaman dalam terkadang tidak sepenuhnya akurat. Misalnya, beberapa murid yang lahir di akhir tahun kemungkinan besar akan menerobos ahli baju besi satu kata pada usia 21 tetapi melewatkan halaman dalam. Menurut aturan Akademi Shrek, murid seperti itu juga dapat memasuki halaman dalam, meskipun kemungkinannya lebih kecil. Artinya, sebelum mereka berusia 30 tahun, mereka menjadi Master Armor Pertempuran 2 karakter. Jika berhasil dan masih belum mencapai tahun wisuda di pelataran luar, Anda juga berkesempatan untuk mengikuti ujian. Jika lulus ujian tata rias, Anda juga bisa masuk ke halaman dalam. Oleh karena itu, bahkan jika siswa berusia lebih dari 20 tahun, mereka tidak sepenuhnya putus asa. Banyak orang masih tidak mau lulus dari sekolah luar setelah mereka mencapai Master Baju Besi satu karakter. Mereka hanya berharap dapat mencapai pertarungan 2 karakter sebelum usia 30. Master Baju Besi, dan dengan demikian kesempatan untuk memasuki halaman dalam. Karena mereka semua sangat menyukainya, mereka menyukai semua hal tentang Shrek, dan bangga dengan semua hal tentang Shrek. Bab 737 Skydo Uluo. Saya menantikannya, saya akhirnya berusia 18 tahun, dan akhirnya saya bisa datang untuk melihat Dewa Laut rapatnya selesai. Setiap kali saya mendengarkan para senior yang mengatakan itu luar biasa, saya tidak tahu pemandangan indah apa yang bisa kita lihat di pertemuan kencan buta takdir Dewa Laut. Tentu saja luar biasa. Kudengar Dewi Tombak Naga akan datang kali ini. Berpartisipasi. Meskipun dia mungkin tidak memilih pasangan, tetapi jika dia datang, dengan latar belakang Danau Dewa Laut dan takdir Shanghai, dia tidak akan berbeda dari Dewi yang sebenarnya. Ini seperti kamu telah melihat Dewi Tombak Naga. Tentu saja saya telah melihatnya. Saya telah melihat beberapa profil wajah dari kejauhan. Mereka sangat cantik. Mereka sangat cantik. Benarkah? Saya harus melihatnya nanti. Dikatakan bahwa semua murid pelataran dalam memiliki pikiran mereka sendiri. Dia adalah Dewi dalam film. Selain itu, Dewi Tombak Naga tidak hanya cantik, tapi juga sangat kuat. Oh, ya, pernahkah kamu mendengar bahwa ada 2 siswa pertukaran dari benua Singo juga? Mereka telah secara khusus disetujui untuk belajar di halaman dalam kita. Mereka tampaknya akan datang ke pertemuan kencan buta hari ini. Saya tidak tahu apakah itu benar atau tidak. Tampaknya benar, saya juga mendengarnya. Tapi jangan biarkan senior halaman dalam kita bersikap baik kepada mereka. Itu dia.
Aku mendengar bahwa di antara dua orang yang datang kali ini, siswa laki-laki sangat kuat. Dia baru berusia 23 tahun dan sudah menjadi Master Armor Perang 2 karakter. Sangat kuat. Ya, lebih dari itu. Sepertinya dikatakan bahwa beberapa armor pertempuran telah mencapai level 3 karakter. Ini. Semua siswa dari Akademi Luar berbisik, mendiskusikan siswa yang terkait dengan konferensi Kencan Buta Seagot ini. Topik paling topikal mereka adalah dari Dewi Tombak Naga, Long Yu, Dai Yun Er, dan 7 Setan Shrek. Konferensi Kencan Buta Nasib Dewa Laut ini jelas lebih menarik dari yang sebelumnya karena partisipasi dari orang-orang ini. Langit benar-benar gelap. Ini juga berarti konferensi Kencan Buta Seagot akan segera dimulai. Di kejauhan, di Danau Poseidon, sebuah perahu datang perlahan-lahan, dan lampu-lampu di perahu itu menyala terang. Melihat perahu itu, banyak murid dari halaman luar membungkuk serentak. Para tetua dari pavilion Seagot Akademi Shrek yang bisa naik perahu dan tidak merasa tidak nyaman di puncak Akademi Shrek adalah para tetua Akademi Shrek yang benar-benar mengendalikan kota Shrek dan bahkan dihormati oleh federasi. Di atas kapal, duduk di tengah adalah seorang pemuda, berpakaian putih, dengan senyum tipis di wajahnya, dan rambut hitam tersebar di belakang kepalanya. Seluruh orang memiliki semacam perasaan ringan dan berangin. Duduk di sampingnya adalah dekan Akademi Shrek dari halaman dalam, Roh Kudus Douluo, yang ditunjuk oleh Akademi Shrek belum lama ini. Di sebelah Roh Kudus Douluo adalah dekan halaman luar. Luo Suoshi, naga api Douluo Feng Wuyu. Wajah Feng Wuyu jelas sedikit berbeda dari biasanya. Orang yang disebut orang tua gila ini mengerutkan kening saat ini, menundukkan kepalanya, tidak tahu apa yang dia pikirkan. Selain mereka, ada juga beberapa orang tua judul Douluo duduk di tempat lain di kapal. Dengan kata lain, mereka yang bisa naik kapal ini semuanya kuat di peringkat judul Douluo di atas peringkat 90, atau setidaknya kekuatan Master Armor Pertempuran peringkat 3. Hei, semuanya, siapa yang ada di tengah perahu? Bagaimana kamu bisa naik perahu ketika kamu masih sangat muda? Ya Tuhan! Jangan bicara omong kosong, kecilkan suaramu. Jika kurasa benar, orang itu pasti perguruan tinggi kita. Orang pertama yang sebenarnya, bahkan orang pertama di seluruh benua, telah menjadi Master Pavilion Dewa Laut kontemporer di benua itu sejak 100 tahun yang lalu, dan yang terkuat sejati. Ultimate Douluo, Master Armor Pertempuran 4 karakter. Kami Shrek pemimpin spiritual. Maksudmu, siapa? Sangat muda? Tidak mungkin, kan? Ya Tuhan. Ternyata dia terlihat sangat muda dan tua. Ya ah. Dengar Roh Douro adalah istrinya yang sudah tua. Jangan jadi orang tua, orang tua. Tuan Pavilion terlihat begitu muda, bagaimana dia bisa mengatakan tua? Ngomong-ngomong, siapa yang tahu apa gelar Douluo Master Pavilion? Kamu pasti agresif, bukan? Itu pasti perlu. Gelar Master Pavilion adalah King Tian Douluo. Seni bela diri harus menjadi senjata yang hebat. Dikatakan bahwa sekali tembakan menghancurkan langit, itu sangat kuat. Dia diakui sebagai pembangkit tenaga listrik nomor 1 di seluruh benua. Orang tuanya adalah 100 tahun yang lalu, itu adalah pemimpin Shrek Seven Devils dari generasi itu. Dia dipuji sebagai yang paling mungkin menyentuh keberadaan level Dewa Akademi Shrek. Sebuah pembangkit tenaga listrik setengah dewa sejati. Bukannya dia tidak bisa merasakan nafas para dewa, saya khawatir itu sudah melampaui batas dan mencapai level itu. Siapapun yang mengenali identitas itu akan meledak dengan kegembiraan. Jangankan orang luar, bahkan mereka yang merupakan murid Akademi Shrek memiliki sedikit kesempatan untuk melihat yang satu ini. Saudaraku Ming, murid-murid sangat senang dengan kedatanganmu. Roh Kudus Douluo Yali berbisik kepada pemuda berpakaian putih di sampingnya. Pemuda berpakaian putih tersenyum sedikit dan menepuk tangannya, itu bukan karena gadis Naer. Dia awalnya mengatakan kepadaku bahwa dia tidak berencana untuk berpartisipasi. Bagaimanapun, dia belum berusia 18 tahun. Meskipun dia dewasa pada usia 16, dia masih perguruan tinggi menetapkan bahwa Anda harus berusia 18 tahun untuk berpartisipasi. Tapi sekarang saya tidak tahu mengapa, dia mengatakan kepada saya bahwa dia harus berpartisipasi. Saya curiga gadis ini memiliki favorit, saya ingin melihat siapa yang layak untuk saya muridku. Yali tersenyum tipis, kamu. Kamu terlalu mencintai gadis ini, kamu seperti seorang ayah yang telah menemukan bahwa bayi perempuanmu akan melarikan diri dengan putranya. Pemuda berpakaian putih itu terkekeh, begitulah. Akui saja. Yali berkata dengan lembut, ini semua salahku, aku gagal memberimu bayi. Pemuda berbaju putih menyentuh tangannya, bukankah kita sudah mengatakannya? Jangan bicarakan ini.
Lingkaran mata Yali sedikit merah, dan dia meremas tangannya. Pria ini memberinya semua cinta dan juga kebahagiaan terbesar dalam hidupnya. Tuan Chai, yang duduk di sisi lain Yali, melirik dari waktu ke waktu dan menggelapkan hatinya. Sik. Jika saya bisa bertukar dengannya saat itu, bahkan jika saya membiarkan diri saya hidup lebih sedikit selama beberapa dekade, saya masih akan bersedia. Namun, dia jatuh cinta dengan begitu banyak orang di masa lalu, tetapi pada akhirnya dia hanya memilihnya. Bahkan jika dia tahu bahwa dia memiliki tubuh, dia tidak ragu-ragu untuk meragukan kekurangan apapun. Apakah dia dirinya sendiri atau Tianfeng Douluo Leng Yaoju, mereka hanya bisa menjadi angan-angan. Namun, dia tidak pernah menyakiti mereka. Dia adalah orang yang sangat menentukan. Dia akan menolak untuk pertama kalinya tanpa ragu-ragu. Dan dengan statusnya, apalagi wanita? Tuan Chai bahkan mendengar bahwa Leng Yaosu pernah berkata di hadapannya bahwa dia bersedia menjadi wanita rahasianya. Apa status Leng Yaosu? Wakil pemilik menara pagoda Chuanling, di bawah satu orang, di atas puluhan ribu. Memiliki posisi penting di dunia master jiwa. Bahkan ketika saya melihat ketua federal, dia masih terlihat menyendiri. Itu adalah wanita yang bangga. Tetapi karena dia, Tianfeng Douluo belum menikah seumur hidupnya, dan mengapa tidak seperti ini untuk dirinya sendiri? Leng Yaosu seharusnya memiliki ide yang sama dengan miliknya. Saya telah melihat yang terbaik, meskipun sedikit cacat, saya tidak dapat menerimanya. Iya. Setelah mengenalnya, bagaimana dia bisa mengakomodasi pria lain di mata dan hatinya sendiri? Ini adalah King Tian Douluo Yunming, generasi Tianjiao yang mendukung Yuntian dan menjelajahi Netherworld. Dalam hatinya, dia bahkan bersedia membandingkannya dengan Limbing Douluo Huo Yuhao 10.000 tahun yang lalu, pendiri sekte Tang 20.000 tahun yang lalu, 1000 tangan Douluo Tangsan. Agaknya, dia tidak kalah. Pada saat ini, Cai Tua tiba-tiba merasakan tangannya panas, dan ketika dia mendongak, dia melihat tatapan khawatir Roh Kudus Douluo Yali. Old Chai tersenyum enggan dan menggelengkan kepalanya dengan lembut. Untuk Roh Kudus Douluo, dia cemburu, tetapi lebih hanya iri. Bahkan meyakinkannya. Dia adalah wanita paling baik di dunia. Alasan mengapa dia kehilangan kesuburannya adalah karena wabah hebat di daerah yang miskin. Dia tidak ragu-ragu untuk membakar nyawanya sendiri untuk memperluas cakupan penyelamatan secara keseluruhan. Saat dia menyelamatkan puluhan ribu orang yang seharusnya meninggal karena wabah itu. Tapi dia sekarat karena cerukan hidupnya. Meskipun King Tian Douluo telah menyelamatkan nyawanya, dia tidak dapat menyembuhkannya sepenuhnya. Dia awalnya adalah guru roh penyembuh tingkat atas, tetapi dia tidak dapat menyembuhkan tubuhnya. Dia berkata dengan sangat bebas, ini adalah kutukan surga. Surga seharusnya merenggut puluhan ribu nyawa, tetapi dia dihentikan oleh dirinya sendiri. Tuhan hanya menginginkan kesuburannya sendiri, ini sudah merupakan bantuan ekstra legal. Ketika dia membaik, dia mengumumkan bahwa dia adalah istrinya. Meski sebelumnya, mereka bahkan bukan pacar. Tapi dia mengumumkan dengan sangat dominan. Pada saat itu dia memiliki saingan yang tak terhitung jumlahnya dalam cinta, dan begitu pula dia. Namun, dia tidak peduli. Dia baru saja mengatakan padanya bahwa dia naksir dia untuk waktu yang sangat lama. Ketika dia akhirnya mendapatkan keberanian, dia dipukul dengan keras. Bab 738, Kisah Master Pavilion Dewa Laut. Kehidupan Yali dibagikan oleh Yunming. Dia memiliki bakat paling kuat di dunia saat ini, dan kekuatannya yang kuat membawa umur yang lebih panjang, tetapi dia berbagi separuh hidupnya dengannya. Dia telah menjaganya di sisinya, dan dia bahkan menggoda bahwa dia adalah pengantin yang direnggutnya. Itu adalah pernikahan besar tanpa banyak berkah, tetapi itu mengejutkan seluruh federasi. Yali awalnya bukan anggota Akademi Shrek, dia bahkan penerus organisasi misterius yang dibina oleh Parlemen Federal. Tapi Yunming baru saja merebut punggungnya. Alhasil, ia pun bertarung melawan organisasi misterius tersebut, dan kedua belah pihak bertarung belasan kali. Yunming mengalahkan semua orang kuat dari organisasi misterius itu dengan kekuatannya sendiri. Itu dengan mengandalkan kekuatan yang tak tertandingi untuk menjaga Yali di sisinya. Untuk mencegahnya terluka, Yali bahkan mengatakan kepadanya bahwa dia tidak menyukainya, tetapi Yunming hanya mengatakan bahwa waktu akan mengubah segalanya. Pada akhirnya, tidak ada yang bisa merebut Yali darinya, dan hati Yali dirampok olehnya. Ini adalah sejarah real master jiwa yang mengejutkan daratan 100 tahun yang lalu, dan King Tian Douluo juga menjadi terkenal melalui pertempuran itu. Biarkan semua orang tahu bahwa ada keberadaan yang begitu kuat di dunia ini. Untuk membidiknya, organisasi misterius yang dikendalikan oleh Dewan mengirim 3 mecha merah. Di bawah pengepungan mecha tingkat dewa, dia mengalahkan mereka semua dalam waktu kurang dari 10 menit.
dan satu tembakan menghancurkan langit. Fluktuasi spasial yang besar hampir mencabik-cabik Mingdu, kursi parlemen. Saat itu, ia hanya menyisakan satu kalimat, langit mencegah langit pecah dan bumi mencegah bumi agar tidak pecah. Orang berhenti membunuh, dan dewa berhenti membunuh Tuhan. Itu adalah pernyataan yang mendominasi yang membuat kota Shrek stabil seperti gunung. Dia juga diakui oleh Federasi setelah mempelajari dengan cermat, bahwa sejauh ini di dunia ini, tidak ada keberadaan yang dapat terancam oleh teknologi panduan jiwa. Setelah hari itu, dia benar-benar menjadi pilar utama Jade Optimus dari Akademi Shrek dan Haizi Jin Liang, dan dengan kekuatannya sendiri, dia menjadikan kota Shrek dan Akademi Shrek keberadaan yang bahkan harus dihindari oleh Federasi. Inilah cinta antara King Tian Douluo dan Roh Kudus Douluo, cinta itu kuat. Tapi tenang selama 100 tahun. Bersama-sama dengan penuh semangat dan hangat di sepanjang jalan. Oleh karena itu, apakah itu Silver Moon Douluo atau Tianfeng Douluo? Tidak peduli seberapa besar mereka mencintai pria ini, mereka tidak bisa merebutnya dari Yali. Yali bahkan berkata kepada Yunming bertahun-tahun yang lalu bahwa dia berharap dia akan memiliki istri lagi atau bahkan lebih, bagaimana mungkin dia tidak mewarisi gen-gennya yang terbaik? Tapi Yunming menolak. Dia hanya mengatakan padanya bahwa hatinya sangat kecil dan dia hanya berpura-pura menjadi yang berikutnya. Dan tanpa keinginan untuk cinta, itu bukanlah pengejarannya. Maka tidak ada lagi. Hanya saja Yali selalu merasa sedih setiap kali hal ini disebutkan. Aku sedih tidak bisa melahirkan seorang pria yang sangat mencintaiku dan yang sangat aku cintai. Ahem. Hari ini, bos, jangan menganiaya anjingnya, oke? Apakah kamu tidak tahu bahwa kita semua lajang? Zuo Si terbatuk. Yun Ming melirik mereka, Zuo Si terkekeh, dan Feng Wuyu yang ada di sebelahnya mengangguk dengan serius. Ya, bos, kamu tidak baik seperti ini. Kamu tahu, kita semua adalah pelamar Yali saat itu. Yun Ming dia tersenyum sedikit, akhir-akhir ini terlalu santai, hidup selalu membutuhkan kegembiraan. Mengapa kita tidak meluangkan waktu, saat aku tidak mengatakan apa-apa sekarang? Zuo Si dan Feng Wuyu berkata hampir berbarengan. Apa leluconnya, biarkan dia melanjutkan, langkah selanjutnya adalah membawa mereka berdua untuk menguji senjata, berhenti bercanda, melawan dia. Itu bukan pelecehan biasa. Judul Douluo tidak bisa menahan tawa, dan Cai Lao mengerutkan bibirnya, kalian berdua memiliki pemahaman yang diam-diam, itulah alasan utama untuk tidak menemukan pasangan. Perahu itu mendayung sampai ke sisi Danau Haishen, dan berhenti di posisi terbaik, dan bisa melihat dengan jelas di tengah danau. Air Danau Poseidon jernih. Ketika secercah cahaya mekar seperti bunga, danau itu berwarna biru samar, seperti safir besar, dan lingkaran cahaya itu berkilauan, mengerikan, dan sangat menyilaukan. Lampu tersebar di sekitar, jika Anda melihat lebih dekat, Anda akan menemukan bahwa semua lampu ini berada di bawah air, dan cahayanya tersebar merata di permukaan danau melalui penyaringan gelombang air, seolah-olah danau itu sendiri bersinar. Dengan kehangatan dan romansa, ada lebih banyak vitalitas. Segera setelah itu, dua berkas cahaya terdengar di kejauhan, dan dua orang berdiri di antara dua balok emas. Mereka semua tersenyum, satu pria dan satu wanita. Pria itu tampak seperti berusia sekitar 30 tahun. Dia ramping dan tampan. Ini lebih kecil dari Wu Zhangkong, tapi tidak terlalu berbeda. Mengenakan seragam Akademi Shrek, dengan senyum tipis di wajahnya. Wanita di sebelahnya tingginya sekitar 1,7 meter. Dia terlihat berumur 27 atau 8 tahun. Dia berpenampilan sedang, tapi sangat ramah. Ketika dia tersenyum, mudah bagi orang untuk merasakan apa yang dia sampaikan. Tulen. Danau Poseidon Shanghai Shenyuan, sambut semua orang ke pertemuan kencan buta tahun ini. Mari perkenalkan diri kita dulu, saya adalah murid Lan Musi dari halaman dalam, dan yang di sebelah saya ini adalah Tang Yinmeng dari halaman dalam. Hari ini adalah Danau Poseidon Shanghai Shenyuan, akan di-host oleh kami. Tang Yinmeng tersenyum tipis dan berkata, merupakan suatu kehormatan untuk menjadi tuan rumah hari ini. Itu karena kita berdua harus menjadi siswa tertua di halaman dalam. Saya benar-benar ingin menjadi asisten guru, tetapi saya tidak tahan menjadi anak muda. Kami masih di sini. Dia berkata dengan sangat lucu, dengan suara yang hangat, dan murid-murid di halaman luar di pantai tiba-tiba tertawa setelah mendengarnya. Faktanya, tidak banyak orang yang benar-benar mengenal keduanya. Karena siswa dari luar perguruan tinggi yang sebaya dengan mereka sudah lulus. Usia sebenarnya mereka setidaknya 5 tahun lebih tua dari yang terlihat. Berdiri di sudut pantai, Wu Changkong memandang mereka dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas dalam hati kakak senior Lan dan kakak senior Tang, mereka terlihat sangat baik.
Jika mereka yang tertua, maka mereka seharusnya adalah kakak laki-laki dan perempuan tertua di halaman dalam. Para siswa di akademi luar tidak mengenal keduanya, bagaimana mungkin dia tidak tahu? Lan Musi dan Tang Yinmeng keduanya adalah eksistensi terkemuka di generasi mereka. Dia bergabung dengan pelataran inti satu istilah. Belakangan, dia meninggalkan Shrek karena cintanya, tetapi mereka tetap tinggal di sini. Jika dia ingat dengan benar, keduanya sudah menjadi Master Armor pertempuran 3 karakter. Ya, sebagai pelajar, sudah menjadi Master Armor perang 3 karakter. Situasi ini hanya akan muncul di Akademi Shrek. Para siswa dari Master Armor berkelahi 3 karakter, betapa tak terbayangkannya ini. Dan kekuatan komprehensif mereka telah melampaui judul Douluo rata-rata. Jika saya tetap tinggal di akademi, saya mungkin bisa mencapai level mereka. Setelah mencapai Master Armor pertempuran 3 karakter, seseorang harus bekerja keras untuk menumbuhkan kekuatan jiwa dan benar-benar maju ke level Douluo yang berjudul. Saudara Lan dipuji sebagai orang pertama dalam sesi itu, seharusnya 8 cincin sudah diperbaiki. Dia saat ini adalah pembangkit tenaga listrik kontra level 8 ring termuda di akademi. Haruskah dia berusia 33 tahun ini? Kakak senior Tang Yinmeng seharusnya tidak lebih buruk darinya. Lan Musi tersenyum dan berkata, ya. Selama saya tidak bisa lulus, saya tidak akan pernah memilih untuk lulus dengan mudah. Bukan hanya karena saya masih muda, tetapi juga karena saya tidak bisa melupakan masa lalu ketika saya masih muda, dan saya tidak bisa melupakan kencan buta nasib Dewa Laut yang saya ikuti konferensi. Yinmeng, apakah kamu ingat sesi kita? Wajah Tang Yinmeng sedikit memerah dan memberinya tatapan pucat. Jangan katakan, aku semua pemalu. Lan Musi tersenyum, apa yang kamu malu? Anda akan memberitahu adik-adik tentang inisiatif nekat Anda untuk menunjukkan cinta Anda pada pertemuan kencan buta. Bab 739 Douluo terang dan gelap. Hei, Anda. Tangan Tang Yinmeng dipinggul, wajah pemaluha. Sudah ada tawa di pantai. Saya harus mengatakan bahwa pasangan saudara dan saudari ini sangat memprovokasi suasana. Lan Musi tersenyum dan memandang Tang Yinmeng dengan penuh kasih. Pada awalnya, meskipun Anda berinisiatif untuk menunjukkan cinta kepada saya harus mengatakan sekarang bahwa saya sangat berterima kasih kepada Anda. Saya berterima kasih kepada Anda karena mengabaikan cinta. Pada saat itu, saya menunjukkan jalan yang cerah untuk saya. Terima kasih atas perhatian dan bantuan Anda selama ini. Terima kasih atas semua yang telah Anda lakukan untuk saya. Sayang, hal paling benar yang telah saya lakukan dalam hidup ini adalah bersama Anda tanpa ragu-ragu. Bersama-sama. Ini keberuntungan saya, mungkin saya telah mengolahnya dalam 10 kehidupan. Saya akan mencoba membuatnya 10 kehidupan terakhir. Kemarahan asli Tang Yinmeng menghilang tiba-tiba, dia menundukkan kepalanya, wajahnya yang cantik mengangguk tersipu. Ada keributan di pantai. Bahkan di atas perahu di lantai atas, Zuo Shi tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata dengan marah, bajingan kecil ini terang-terangan telah melecehkan seekor anjing. Itu terlalu memalukan. Murid siapa ini? Seorang wanita tua yang duduk di sisi lain Yunming perlahan mengangkat dia mulai dan melirik ke arah Zuo Shi. Wah, ada apa? Apakah Anda punya pendapat? Melihatnya, senyum Zuo Shi menegang, dan kemudian dia berkata dengan wajah serius, tidak. Saya hanya berpikir bahwa murid yang telah Anda kultivasi terlalu baik. Kalau begitu tutup mulutmu, jangan mempengaruhi ingatanku tentang masa muda. Wanita tua itu berkata dengan enteng. King Tian Douluo Yunming hanya bisa menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Saudari Yu, amarahmu. Wanita tua ini tampak biasa saja, mantel kain jinchainya yang sederhana terlihat seperti wanita tua biasa di daerah miskin. Tidak ada bedanya. Namun tidak banyak yang benar-benar mengetahui keberadaan makhluk yang masih hidup ini. Dia juga orang tertua di seluruh Akademi Shrek sejak generasi sebelumnya dari Master Pavilion Dewa Laut masih hidup. Dia sudah menjadi wakil Master Pavilion Dewa Laut. Berusia lebih dari 200 tahun. Dalam hal senioritas, dia bahkan yang lebih tua dari King Tian Douluo, dan dia juga eksistensi dengan peringkat tertinggi di halaman dalam Akademi Shrek. Dia biasanya tinggal di pengasingan di Pulau Poseidon, tapi tinggal jauh di Pavilion Poseidon. Sebelumnya, Zuo Shi tidak menyadari bahwa orang ini sebenarnya ada di sana mendengar suara orang tuanya. Naga merah Douluo yang pemarah ini juga tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Wanita tua ini pernah memiliki gelar penghancur bumi dan kuat. Disebut, matahari dan bulan bersinar, Kaisar Naga Terang dan Gelap. Judulnya, Terang dan Gelap. Taruh 150 tahun yang lalu, menyebutkan nama terang dan gelap Douluo Long Yue jelas merupakan eksistensi yang membuat para guru roh pada usia yang sama bergetar.
Pengalaman paling mulia dari orang tuanya adalah bahwa selama konflik dengan Pagoda Roh, dia membunuh markas Pagoda Roh sendirian dan menghisap mulut besar dari Master Pagoda Roh. Meskipun ini adalah rahasia untuk Akademi Shrek dan Pagoda Pemindahan Roh, para ahli tingkat atas di dunia Master Roh masih sangat jelas. Insiden itu hampir menyebabkan pertempuran skala penuh antara Akademi Shrek dan Menara Transmisi Roh. Belakangan, itu masih Master Pavilion Dewa Laut yang membuat penyesuaian, dan akhirnya mencapai kesepakatan dengan Pagoda Pemindahan Roh, dan Guang dan Doulolong Yue maju untuk meminta maaf, dan itu bukan apa-apa. Ini menunjukkan seberapa kuat orang ini dan kekuatan apa yang dia miliki. Ini adalah satu-satunya master yang bahkan tidak bisa menghadiri pertemuan Pavilion Dewa Laut. Di Akademi Shrek, ini benar-benar sewenang-wenang. Alasan Yunming menelepon saudara perempuannya adalah karena dia memintanya sendiri, dan dia tidak ingin menunjukkan usia tuanya. Ini mirip dengan kata-kata Tang Yinmeng sebelumnya. Dan Lan Musi dan Tang Yinmeng adalah murid dari orang tuanya. Mata Long Yue sedikit menyipit, melihat ke arah Lan Musi dan Tang Yinmeng di tengah Danau Haishen. Sebuah senyuman muncul di wajahnya, melihat anak-anak ini, aku tidak bisa tidak memikirkan kapan aku masih muda. Sayang sekali hantu yang mati itu bertindak terlalu jauh. Pagi. Kalau tidak, kita bisa datang untuk melihat kencan buta anak-anak bersama. Awalnya, kita berjalan bersama di pertemuan kencan buta seperti itu. Suaminya, yang merupakan Master Pavilion Dewa Laut generasi sebelumnya, berusia 40 tahun meninggal bertahun-tahun yang lalu. Yun Ming berbisik, "Saudari Yu, kita semua merindukan Bei Lao, tetapi kamu harus menjaga tubuhmu." Long Yue tersenyum, "Aku telah hidup bertahun-tahun dan telah menjalani 2 kehidupan sebagai orang biasa. Apalagi yang ada? Bagaimana dengan puas? Tapi, semakin lama saya hidup, dewa ini kurang mau menerima saya. Jangan khawatir, saya memiliki setidaknya 20 tahun untuk hidup. Saya harus lebih memperhatikan anak-anak kecil ini. Inilah yang kesenangan terbesar saya." Yun Ming tersenyum dan mengangguk, "Ya. Menonton anak-anak ini bersama-sama, saya akan dalam suasana hati yang baik. Sayangnya, saya gagal menunjukkan cinta kepada Yali di Danau Dewa Laut." Long Yue, "Oh, tersenyum. Sekarang tidak terlambat ah." Korban awan tertawa, "Mati, terlalu tua, di depan wajah anak-anak, saya tidak bisa begitu tebal berkulit, atau untuk melihat bar mereka." Tidak belum lagi, pertunjukan kasih sayang Lan Musi kepada Tang Yinmeng memicu emosi semua murid di halaman luar. Mengapa ini membuat satu anjing cinta? Tang Yinmeng bersandar ke pelukan Lan Musi dan tampak bahagia. "Baiklah, ayo kita selenggarakan pertunjukannya dulu, dan aku akan memberimu hadiah ketika aku pulang pada malam hari." Tang Yinmeng berkata lembut kepada Lan Musi saat ombak mengalir di matanya. Mereka semua membawa amplifier yang dipandu jiwa, tidak peduli betapa lembutnya mereka dapat didengar oleh penonton. Untuk sesaat, siulan terdengar di mana-mana, dan suhu Danau Poseidon sepertinya naik sedikit karena cinta mereka. Lan Musi terbatuk, "Oke, waktu penyalahgunaan anjing sudah berakhir. Jika Anda ingin menemukan pasangan Anda melalui pertemuan kencan buta takdir Dewa Laut, saudara-saudari, tolong bekerja keras. Selanjutnya, bergabunglah dengan kami dalam pertemuan kencan buta nasib Dewa Laut hari ini." Semua murid dari halaman dalam akan muncul di atas panggung. Saya yakin akan selalu ada beberapa siswa yang tidak jelas tentang aturan pertemuan kencan buta kita. Silakan lihat. Saat dia berkata, dia menunjuk ke depannya, bukan di depannya. Di kejauhan, ada bercak lingkaran hijau di kedua sisinya, yang merupakan sinar dari daun teratai besar yang diterangi oleh cahaya bawah air. Lampu hijau sebening kristal penuh dengan nafas kehidupan, dan itu juga sangat menarik perhatian di Danau Dewa Laut. Pertemuan kencan buta Dewa Laut bukan hanya hari untuk mencari jodoh, tapi juga kesempatan untuk menunjukkan kekuatan kalian. Oleh karena itu, dalam pertemuan kencan buta, baik siswa laki-laki maupun perempuan harus berdiri di depanku di atas daun teratai yang berjarak 100 meter di kedua sisi. Saya jatuh ke air selama proses ini, lalu, maaf, saya tidak bisa terus berpartisipasi dalam pertemuan kencan buta. Dan sebelum tautan pertama, siapa yang bisa merebut posisi yang baik itu sendiri adalah bukti kekuatan terbaik. Jadi, mari kita mulai dari bawah, debut tolong mulai rebut tempat milikmu. Mulai. Dengan teriakan Tang Yinmeng, dia mengumumkan bahwa pertemuan kencan buta Dewa Laut Danau Shanghai telah resmi dimulai. Di kedua sisi Danau Dewa Laut, sekelompok sosok terbang pada saat yang sama. Beberapa dari mereka berlari ke permukaan danau, beberapa naik di udara, terbang di udara, dengan metode yang berbeda, tetapi mereka semua bergantung pada metode mereka. Pakaian siswa yang naik di kedua sisi juga berbeda,
Siswa di sebelah kiri mengenakan jubah hijau besar dengan kerudung menutupi kepala dan topeng hijau di wajah mereka, jubah besar menutupi seluruh tubuh mereka. Murid-murid di seberang memakai topi di kepala mereka, semua dengan rok panjang putih berkibar, dan topi digantung dengan kain kasa hijau setinggi 3 kaki, dan wajah mereka sama sekali tidak terlihat. Tidak ada keraguan bahwa yang memakai jubah hijau secara alami adalah murid laki-laki, dan yang memakai topi di sisi lain adalah murid perempuan. Setelah kedua sisi terbang ke permukaan Danau Seagot, satu persatu seperti meteor yang bergegas ke bulan, Fei juga melompat ke arah daun teratai. Jika Anda memperhatikan dengan seksama, Anda akan menemukan bahwa kemampuan mereka berbeda. Setiap orang memiliki ciri khas dalam gerakan, kecepatan, kemampuan, warna, dan penggunaan. Kita semua adalah siswa di halaman dalam, dan kita sedikit banyak mengenal satu sama lain. Oleh karena itu, jika Anda mengamati dengan cermat, Anda secara alami dapat melihat petunjuk. Untuk mahasiswa laki-laki, adalah siswa yang sangat tinggi dengan kecepatan yang sangat tinggi. Dimanapun dia melewatinya, sebuah batu menonjol dari bawah permukaan air. Dengan puncak yang tajam di bawah kakinya, dia telah terbang ke depan seperti meteor yang melesat ke bulan. Daun teratai di tengah baris pertama jatuh. Ada 3 baris daun teratai di sisi anak laki-laki dan 2 baris di sisi perempuan, jelas ada lebih banyak serigala dan lebih sedikit daging. Tepat ketika anak laki-laki itu akan jatuh di sana, sesosok melintas, dan secara tak terduga melampauinya dari samping. Sosoknya kabur, dan saat berikutnya sosok itu secara akurat mendarat di atas daun teratai. Dan di daun teratai lainnya di sampingnya, sebuah lampu menyala, dan ada satu orang lagi di atasnya. Siswa laki-laki yang kuat mendengus dingin, melingkari tangannya, dan kekuatan isap yang besar muncul dari udara tipis. Ada aturan untuk tampil di panggung untuk merebut posisi. Anda tidak dapat mengambil posisi Anda melalui kontak fisik, dan Anda tidak dapat menggunakan kemampuan roh, tetapi kekuatan roh murni dapat digunakan. Bab 740 Simpati. Siswa laki-laki yang berdiri di tengah baris pertama merasa bangga, tetapi hanya merasa ada kekuatan yang kuat datang, dia terlempar, dan pria jangkung itu mengambil posisi aslinya. Dengan cara ini, setiap posisi memiliki master dalam persaingan yang ketat, dan untuk sementara waktu, kelinci di danau melompat dan melompat dengan luar biasa. Fluktuasi kekuatan roh yang kuat juga membuat gelombang danau beriak. Secara relatif, persaingan antar siswi jelas tidak begitu sengit, bahkan setiap orang saling memberikan sedikit kerendahan hati, jatuh di atas daun teratai satu demi satu, berdiri diam. Mereka semua adalah murid halaman dalam, dan mereka semua sangat kuat, dan mereka semua menunjukkan kekuatan magis mereka untuk sementara waktu, semua menempati suatu tempat. Pada saat ini, setelah semua siswa menetap, dapatkah mereka mengetahui jumlah total orang yang berpartisipasi dalam Seagot Blind Date? Seperti konferensi kencan buta Seagot sebelumnya, jumlah anak perempuan jelas lebih sedikit daripada jumlah siswa laki-laki. Ini adalah serigala legendaris yang memiliki lebih banyak daging dan lebih sedikit daging. Tidak mungkin. Siapa yang membuat bakat pria dalam ahli jiwa lebih baik dari wanita secara keseluruhan? Di Akademi Shrek, tentu saja sama. Ada total 51 siswa laki-laki, dan ini adalah jumlah orang yang pada usia yang tepat di halaman dalam dan belum menikah. Ada sebanyak 31 mahasiswi. Untuk sementara, di Danau Dewa Laut, daun teratai di bawah kaki mereka diterangi oleh cahaya yang memantulkan tubuh mereka. Dikelilingi oleh air berkilau dari Danau Dewa Laut, ada berkas cahaya di bawah kakinya. Dengan penampilan mereka, area cahaya yang luas bersinar di bawah permukaan air di sekitar mereka pada saat ini. Di atas permukaan Danau Poseidon adalah panggung paling terang mereka. Hari ini, di antara mereka, banyak orang akan menemukan cinta mereka di hati mereka di sini. Mungkin itu pendamping yang akan tetap bersama seumur hidup. Lan Musi tersenyum tipis dan melingkarkan tangannya di dadanya. Oke, sekarang semua orang ada di sini. Jika kamu semua berpakaian seperti ini dan kamu bisa dikenali, maka itu berarti cinta sejati. Namun, menurutku kemungkinan ini tidak mungkin. Hebat, setidaknya aku tidak bisa keluar saat itu. Memang, sulit untuk mengenali siapa lawan bicara dengan pakaian yang sama dan yang sebagian besar tubuhnya tertutup. Anda hanya dapat mengamati dari saat Anda menaiki daun teratai sebelumnya, tetapi pada saat itu semua orang terburu-buru untuk suatu posisi, dan hanya sedikit orang yang berniat mengamati sisi yang berlawanan. Walaupun semua siswi memakai rok panjang, kebanyakan siswi semuanya langsing dan langsing kecuali dari tinggi, hampir sulit untuk membedakan mereka. Apalagi topi besar ada tutupnya, dan tidak ada yang dilihat. Lan Musi tersenyum tipis. Menurut tradisi Dewa Laut, tautan pertama disebut Siong Siangsi. Namanya bagus, tetapi kesulitannya tidak kecil.
31 siswa perempuan akan berbaris 100 meter dari Anda. Masing-masing akan memakai topi, dengan kerudung tergantung di topi, jadi tidak bisa melihat wajah. Sederhananya, kompetisi ini untuk kalian para siswa laki-laki untuk bekerja sama. Kalian 51 Anda dapat menyerang satu persatu dan menggunakan cara Anda sendiri untuk menyerang siswa perempuan. Anda dapat menyerang satu atau lebih. Tujuannya adalah untuk mengangkat topi di kepala mereka, dan mereka bahkan tidak dapat melihatnya. Bagaimana cara memilih pacar? Benar. Ini putaran pertama kegiatan, juga untuk menunjukkan kekuatan waktu masing-masing. Tak ayal siapa yang paling banyak membuka topi, tentu makin kuat tenaganya. Peserta perempuan di sesi ini tidak bisa saling membantu. Dan tidak dapat menyerang siswa laki-laki. Mereka hanya dapat bertahan secara pasif. Cobalah untuk tidak membiarkan topi di kepala mereka jatuh. Setelah siswa perempuan jatuh ke air dalam babak penyerangan ini, mereka akan tersingkir. Namun, secara umum, dalam babak ini di babak pertama, siswa laki-laki akan memiliki indah ukuran ketika menyerang. Lagi pula, para gadis telah jatuh ke dalam air. Bagaimana kamu menemukan pasangan? Para siswa dari halaman luar di pantai menahan nafas mereka saat ini, dan pertemuan kencan buta akhirnya dimulai. Ini bukan hanya masalah kesepakatan, tetapi juga memiliki kekuatan yang cukup. Pada akhirnya, mereka bisa bersatu, pertama-tama, bahwa mereka cukup kuat. Rintangan pertama tidak sesederhana itu. Cewek bisa jadi defensif. Tentu saja, beberapa suara wanita yang lebih murah hati secara alami akan melepaskan topi mereka lebih kooperatif jika mereka mau, dan jika mereka adalah orang-orang yang enggan atau tidak berniat mencari pasangan, mereka akan bekerja keras untuk melindungi topi mereka. Ini termasuk kecerdikan dan keberanian bertarung, persaingan kekuatan, dan pemikiran bersama. Situasi setiap pertemuan seagot blind date berbeda, yang sangat menarik. Begitu suara lan musik jatuh, daun teratai di bawah kaki siswi berkibar dengan sendirinya, mengubah suara perempuan yang semula berdiri dalam dua baris menjadi satu baris, berbaris. Lan Musi memandang anak laki-laki di barisan depan dan tersenyum, "Oke, sekarang saatnya kamu memamerkan pesona maskulinmu. Aku akan memberitahumu untuk menembak sesuai dengan jumlahnya. Sebelum kamu menembak, kamu dapat memilih untuk membuka atau tidak membuka topengmu. Kemudian Anda dapat menembak ke arah para gadis." Di sisi lain, yang harus Anda perhatikan adalah bahwa para gadis tidak dapat mengangkat topi sendiri pada tautan sebelumnya, jadi jika Anda tidak dapat menemukan cara untuk melepaskan topi mereka, saya khawatir sulit untuk menilai mereka. Siapa ini? Aturan pertemuan kencan buta tidak rumit. Kebanyakan siswa sudah menanyakan tentang sebelum mengikuti kencan buta, dan tentu saja mereka memiliki persiapan sendiri. Lan Musi berteriak, "Anak laki-laki nomor 1, Anda dapat memilih untuk mengungkapkan wajah Anda atau tidak. Anak laki-laki nomor 1 bukanlah anak laki-laki pertama yang berdiri di baris pertama, tetapi sudah diatur sebelumnya. Saat ini, siswa ini berdiri di baris kedua. Anak laki-laki ini jelas sudah mengetahui peraturan yang relevan. Tanpa ragu, dia berkata, saya memilih untuk mengungkapkan wajah saya." Saat berbicara, dia mengangkat tangannya dan melepas topeng di wajahnya. Faktanya, di tautan pertama ini, kebanyakan orang di konferensi kencan buta sebelumnya akan memilih untuk mengungkapkan wajah. Alasannya sederhana. Anak laki-laki dulu mudah bagi perempuan untuk melihat diri mereka sendiri sehingga mereka dapat memilih. Kecuali jika mereka bahkan tidak berencana untuk berciuman, anak laki-laki biasanya memamerkan penampilan mereka di tautan sebelumnya. Ini adalah pria muda bertubuh tinggi dengan penampilan biasa, tetapi berdiri tinggi dan tinggi, sepasang mata berbinar. Lan Musi memberi isyarat mohon, kamu bisa mulai. Pemuda itu tersenyum tipis dan berkata kepada gadis-gadis di seberang, yang cantik, kamu tersinggung. Sambil berbicara, dia dengan lembut mengetukkan jari kakinya pada daun teratai, dan orang itu sudah terbang ke atas. Tangannya melingkari di depannya, dan kemudian mendorong keluar secara tiba-tiba. 5 lingkaran-lingkaran naik terus-menerus di tubuhnya, 2 kuning dan 3 ungu, menunjukkan dengan basis kultivasi level Soul King-nya. Faktanya, basis kultivasi Viverings hampir sama dengan level dasar siswa halaman dalam. Dilihat dari cincin rohnya, dia jelas tidak istimewa di halaman dalam. Mereka yang brilian, jika tidak, mereka tidak akan langsung berada di baris kedua. Lapisan angin biru meledak di depannya, dengan cepat berubah menjadi cahaya biru, dan bertiup ke bawah menuju danau Dewa Laut. Cahaya biru berkedip, dan permukaan danau langsung terangkat. Ombak dahsyat menghambur langsung ke arah gadis itu. Ini bukan hanya untuk membasuh topi, begitu air danau menghantam tubuh, aku takut dia akan basah dalam sekejap. Bocah nomor 1 benar-benar berani melakukannya. Di antara gadis-gadis di sisi berlawanan, seorang gadis yang berdiri di tengah mendengus dingin,
Sosoknya melayang ke atas, dia tidak melompat, tetapi hanya melambung ke atas dan ke bawah. Kemudian dia menampar tangan kanannya di udara, dan 7 cincin roh muncul seketika di bawah kakinya, 2 kuning, 3 ungu dan 2 hitam. Sebelum langit dan ombak mencapai dia, kekosongan membeku, dan kemudian pemandangan magis muncul. Saya melihat cincin roh ketiga di tubuhnya menyala, dan jari telunjuk tangan kanannya sedikit, tiba-tiba, air danau yang tergenang dengan cepat mengembun. Ia berubah menjadi harimau, berbalik, dan bergegas menuju siswa nomor 1.